sifat-sifat fisik material, ini sepertinya sekilas tidak ada kaitannya dengan alat berat. Tapi sesungguhnya apa yang akan kita bahas ini tidak seperti yang ada di judulnya. Yang akan kita bahas ini justru sangat berkaitan dengan pengoperasian alat berat. Jadi kalau sampai tadi kita membahas dari mulai pertemuan yang pertama, saya menceritakan alat berat itu apa, lingkup kerjanya bagaimana. Kemudian yang kedua, jenis-jenis dari alat berat itu dan fungsinya bagaimana, ya. Maka sesungguhnya di lapangan tidak ada jaminan kalau seseorang yang mengoperasikan alat berat hanya terbatas pengetahuannya tentang alatnya saja. Tidak ada jaminan kerjaan itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Tanpa mengetahui sifat-sifat dari material yang dikerjakan. Jadi sebagai contoh misalkan seorang pembalap tidak dijamin dia akan berhasil di dalam sebuah balapan kalau pengetahuannya hanya terbatas kepada kendaraan yang dikendarainya. Dia tahu mana remnya, mana gasnya, dan lain sebagainya. Nggak cukup hanya itu. Dia harus tahu juga kondisi sekitar. Apakah sekarang mengendarai di jalan yang berbelok, ya, karena dia tahu jalannya berbelok, kecepatan harus dikurangi, baru dia ngerem. Ya. Apakah dia berkendara di permukaan yang licin, dan lain sebagainya. Jadi sama juga di dalam pengoperasian alat berat. Nggak cukup hanya mentang-mentang nanti kamu sudah mengerjakan tugas, sudah tahu kalau untuk pekerjaan meratakan itu pakai alat ini. Pekerjaan pemuatan pakai alat ini. Hanya sampai di situ pengetahuannya belum mencukupi untuk bisa sukses di dalam pengoperasian alat berat. Nah, di kuliah ini saya akan bahas sedikit tentang sifat-sifat fisik material yang terkait dengan pengoperasian alat berat. Tidak jarang dijumpai cerita di lapangan sana. Saya masih sangat ingat cerita yang terjadi, nggak jauh-jauh di sekitar Jalan Setiabudi ini juga, tepatnya di Jalan Ring Road. Dulu konon kabarnya, ya, ada pemilik tanah yang bertengkar dengan kontraktor yang memberikan jasa penimbunan. Jadi timbul persoalan karena menurut si kontraktor kerjanya udah selesai. Dia minta dibayar. Tapi menurut yang punya lahan, kerjaan belum selesai. Dia nggak mau bayar. Nah, jadi itu bertengkar. Bertengkar di situ. Lama bertengkarnya. Malah konon kabarnya masing-masing pegang kalkulator segala. Ya, yang di kalkulator hasilnya sama. Cuman terjemahannya bisa menjadi berbeda. Nah, kalau nggak percaya, coba kita simulasikan pertengkaran itu tadi. Kamu ambil kalkulator kamu. Coba ambil kalkulator, ambil alat tulis. Sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kamu sketch di kertas ukuran segi 4. Buat sebuah persegi panjang. Sudah? Sudah, Pak. Nah, buat sebuah persegi panjang, yang panjang kasih angka 40 meter.
Yang sisi yang pendek kasih 30. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kemudian buat seolah-olah lahan itu tadi, ini cerita sebuah lahan ukuran 40 kali 30 cm akan ditimbun dengan ketinggian 1,5 meter. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sampingnya kamu gambarkan sebuah dump truck. Kamu gambarkan sebuah truk. Kemudian kamu kasih keterangannya di situ volume sama dengan 10 meter kubik. Sudah? Sudah, Pak. Nah, volume sebuah dump truck 10 meter kubik. Kemudian tadi sebuah lahan panjang 40 kali 30 mau ditimbun dengan kedalaman 1,5 meter. Kamu hitung volumenya, tulis di situ. Nah, nggak usah kasih tahu sama saya angkanya. Saya akan coba data beberapa orang di sini, teman kamu. Amira, halo Amira. Amira, Ya, Pak. hidupkan mic kamu Amira. Udah? Iya, Kamu Pak. sudah mengikuti apa yang saya instruksikan tadi? Menghitung volume timbunan, menggambar dump truknya sudah? Sudah digambar, Pak, tapi masih Ya. mau menghitung. Ya. Pertanyaan saya, Mira, Iya, Pak. berapa kalilah dump truk mengantarkan tanah ke lokasi timbunan itu tadi? Supaya timbunannya selesai. Berapa dump truk harus diantarkan material ke situ? Hmm? Jika dump truknya cuma satu, berapa kalilah dia bolak-balik itu mengantarkan ke sana, Mira? Belum ada jawaban, Amira. Anastasia. Anastasia. Iya, Pak. Pertanyaan saya didengar tadi. Mik, kamu matikan aja dulu, Amira. Saya udah pindah. Anastasia, berapa kalikah dump truk itu mengantarkan material ke sana? Matikan mic kamu, Anastasia. Nah, dari tadi saya siapkan. Saya suruh menggambar, menghitung. Anita. Halo, Anita.
Anita Iya, Kirana. Pertanyaan nggak saya ulangi lagi. Berapa kali? 180 kali, Pak. 180 kali. Matikan mic kamu. Atika, Iya, Pak. berapa kali dam truknya mengantarkan material ke sana? 180 kali, Pak. Matikan mic-nya. Aulia Ramadan, Ya Pak. berapa kali? Ya Pak. Pertanyaan saya dijawab. 180 Pak. Hah? 180. Nggak jelas suara kamu. Berapa? 180 Pak. Cantika. Halo, Ya, Pak. Cantika. Berapa kali? 180, Pak. Dinda Dinata. Saya, Pak. Berapa kali? 180 kali, Pak. Ya. Nah, kayaknya ada yang menjawab 180 kali, ada yang belum menjawab. Kayaknya siapa yang lain dari 180 kali? Ada pendapat yang lain? Ada? Elvina? Halo Elvina, Sama, Pak, 180. kamu kenapa pakai 2 perangkat, Elvina? Soalnya volume di laptop itu, Pak, lagi bermasalah. Jadi suaranya nggak keluar. Oh. Siapa lagi yang 2 nih? Nah, baik. Ya. 180. Tadi saya minta coba hidupkan lagi mic-nya. Siapa yang terakhir saya tanya tadi? Dinanta. Halo Dinda. Kamu pakai kalkulator itu tadi. Kamu pakai kalkulator menghitungnya? Iya, Pak. Iya. Jadi angka-angkanya coba dulu bacakan apa yang kamu kalkulasi sehingga dapat 180. Volume tanahnya kan Pak 40 dikali 30 dikali 1,5. Jadinya 1.800 meter kubik. Iya. Kalau volume truknya tadi 10 meter kubik. Iya. Jadinya 1.800 dibagi 10, Pak. Iya. 120. Nah, 5 orang kawan kamu menjawab 180. Tadi saya tanya lagi yang lain, kayaknya jawabannya nggak berbeda karena ngakunya nggak ada yang punya pendapat yang lain. Nah, biar saya kasih tahu sama kamu. Tadi sebetulnya sekitar 20 menit sudah saya beri kamu kesempatan untuk membaca modul yang baru saya berikan. Tapi kayaknya angin lalu saja, ya, angin lalu saja. Nah, besar kemungkinan kalau kuliahnya saya berhentikan sampai di sini, kejadian yang pernah terjadi di Ring Road di Kota Medan ini, pertengkaran antara dua belah pihak dari pagi sampai siang, konon katanya sampai sore pertengkarnya itu, akan kamu alami juga nanti setelah tamat dari Politeknik. Yang bertengkar bisa sesama kamu, bisa kamu dengan orang lain, jangan-jangan kamu bertengkar dengan saya nanti. Kalau bertengkar dengan saya akan tanya, kamu itu siapa? Anak yang pernah kuliah dulu apa enggak? Saya tanya gitu. Ngakunya pernah kuliah. Saya tanya lagi, di mana? Di Politeknik. Loh, tahun berapa masuknya? 2019. Ya, 2019 kamu masuk. Halo? Iya, Pak. Saya tanya lagi, prodinya, MRKG. Saya tanya lagi, belajar alat berat? Enggak, belajar. Tapi begitu saya tanya, siapa dulu dosennya? Enggak menjawab. Pernah enggak ada topik kuliah sifat-sifat fisik material? Enggak menjawab. Ingat enggak kamu kejadian tanggal 7 April tahun 2021 saya bilang.
sebuah topik kuliah judulnya sifat-sifat fisik material. Saya mengajar di MRKG 4A. Ternyata kamu peserta kuliahnya di MRKG 4A. Ini kejadian beberapa tahun yang akan datang. Saya mau menimbun lahan saya, ya, bekas tambak ikan mau saya timbun. Yang nimbun ternyata kontraktornya kamu gitu. Nah, kejadian. Saya nggak mau bayar. Kamu bilang kerjaan saya udah selesai. Saya tanya, kenapa udah selesai? Nah, jawabannya sama seperti Dinda Dinanta tadi. Loh kan volume yang mau ditimbun ini. Iya, saya bilang. Loh saya sudah kalikan ini. 40 kali 30 kali 1,5, 1.800. Saya bawa dulu dengan truk. Truk saya itu 10 meter kubik. Kalau nggak percaya, ukur itu truk saya. Kamu bilang. Udah diukur tadi, betul 10 meter kubik. Saya tidak mau membayar. Apa masalahnya? Menurut kamu sudah kamu antarkan 180 meter kubik. Kalau harga satu truknya itu 180 truk. Kalau harga satu truknya itu 250.000, coba kamu kalikan. 180 truk kali 250.000. Berapa? Halo? 45 juta, Pak. Nah, transaksi kita itu perjanjiannya 45 juta. Saya nggak mau bayar. Kamu menagih 45 juta sama saya. Nggak mau saya bayar. Kenapa? Saya buktikan. Lihat loh timbunan ini. Ini kan dulu dasar tanah saya di sini. Nah, ini kamu belum menimbun 1,5 meter. Saya bilang. Ini buktinya diukur. Diukur masih 1/4 meter. Kurang 25 cm lagi. Jadi saya bilang kerjaan belum selesai. Selesaikan dulu lah. Kan perjanjian kita kalau kerjaan sudah selesai baru saya bayar. Loh kamu bertahan. Lu udah 180 truk, saya antarkan kemari. Nah, itu pertengkaran itu tadi seperti itu. Nah, angka-angka 180 itu yang dipertahankan. 40 kali 30 kali 1,5. Dibagi 10. Kamu dasar hitungannya seperti itu. Saya nggak mau tahu dengan itu. Saya bilang tanah saya ini ditimbun. Tingginya 150 cm atau 1,5 meter. Buktinya belum kamu penuhi. Nah, kalau betul lah saya bertengkar dengan mahasiswa politeknik, maka orang-orangnya mungkin pada waktu kuliah hari ini seolah-olah masih aktif kuliah, tapi sebetulnya perhatiannya entah kemana. Ada dulu pernah kejadian kuliah online seperti ini, ditinggalkannya HP-nya, dia main bola. Ada juga yang lagi beladang dia. HP-nya ditinggalkannya. Saya panggil-panggil, nggak diangkat. Saya keluarkan. Habis itu minta masuk lagi, saya tanya. Ya akhirnya ngaku. Ditinggalkannya di pondoknya HP ini, dia pergi beladang. Jadi kalau saya panggil satu persatu ini, ya, halo Juan Daniel, kamu masih ada orangnya ini? Masih, Pak. Masih? Masih, Pak. Enggak main futsal kamu? Enggak? Enggak, Pak. Nah, udah matikan. Muhammad Jofi. Nah, ini contohnya nih. Nah. Iya, Pak. Halo. Halo, Kamu lagi Pak. ngapain ini? Kamu lagi ngapain ini? Lagi dengerin apa, Pak? Ah, masih serius mendengarkan ini? Masih, Pak. Remat. Mana Remat? Hadir, Pak. Nah, kira-kira udah tahu nggak kamu
akar masalah dari pertengkaran itu tadi? Udah bisa nggak kamu dapat gambaran ini? Di mana letak masalahnya? Belum, Pak. Belum. Belum. Lagi. Gawat juga ini kalau udah saya pancingkan ceritanya seperti itu. Sahrudin. Masih, Pak. Halo, Udah Pak. tahu nggak solusinya ini? Akar masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Menurut saya, Pak, ada perbandingan ini, Pak. Volume ketika tanah lepas sama tanah asli itu, Pak. Nah, terus Setelah jadi pengembangan gitu, Pak. apakah masih- udah selesai sebetulnya 180 tuh truk itu? Belum, Pak. Karena kalau misalnya dia 180 tok gitu aja, Pak, dia nggak bakalan sampai dia 1,5 meter. Karena kan dipadatkan lagi jadi volumenya ada pengurangan, Pak. Atau loss kubik meter gitu, Pak. Iya. Kamu menjawab seperti itu sedikit banyaknya karena sudah membaca bahan yang saya kirimkan tadi atau bagaimana? Ya, karena baru dibaca tadi, Pak. Yang Bapak suruh itu, Pak. Ya. Kawan kamu yang lain tadi si M. Jovi juga sudah saya kirim, tapi dia kemungkinan nggak membaca. Ya. Halo M. Jovi. M. Jovi. Halo. Halo, Pak. Kamu belum membaca kayaknya ya? Membaca, Pak, tapi cuma sekilas saja, Pak. Amira, halo Amira. Amira. Ya, Pak. Dapatnya 180 udah tahu kamu sekarang? Tadi kamu nggak menjawab. Udah tahu? Tahu, Pak. Coba kamu ulangi lagi dari mana 180 itu dapatnya? 40 kali 30 kali 1,5 dibagi volumenya 10 meter kubik, Pak. Jadi semen Sudah 180. paham juga kamu, ya. Kalau hanya berpedoman kepada angka-angka itu tadi, kejadian seperti yang saya sebutkan ini akan kejadian nanti. Paham nggak kamu? Iya, Pak. Makanya topik yang saya berikan hari ini menurut saya cukup penting, ya. Menurut saya cukup penting. Oleh karena itu yang masih ragu-ragu, apalagi yang belum ngerti sama sekali, saya akan berikan penjelasan ringkasnya. Baik, yang pertama di halaman pertama, beberapa sifat fisik yang terkait dengan pengoperasian alat berat. Di halaman pertama saya tunjukkan ada 5. Mulai dari berat, bentuk, ukuran, daya lekat, kekerasan, daya dukung. Di berat ini dikatakan, berat material akan mempengaruhi kemampuan alat melakukan pekerjaan. Kaitan dengan drawbar pull-nya seperti mendorong, mengangkat, mengangkut. Jadi, kita harus punya pengalaman tentang berat-berat dari beberapa jenis material yang berbeda. Jangan kita samaratakan saja. Sebagai contoh, misalkan kalau seandainya minggu yang lalu, misalkanlah kamu udah tamat nih dari Politeknik, kamu mengamati sebuah pekerjaan di bawah tanggung jawab kamu, sebuah truk yang mengangkut tanah. Diisi penuh truk itu. Ngangkut tanah, berkali-kali kamu lihat dari pagi, siang, sore. Sampai kerjaannya selesai. Itu di proyek sebelumnya. Nah, di proyek hari ini, truk yang sama ditugaskan bukan mengangkut tanah, tapi mengangkut semen. Kamu tak paham tentang sifat fisik material. Yang kamu lihat kalau sebuah truk itu mau diisi, mau mengangkut, dia diisi penuh gitu. Kamu nggak peduli dengan berat material. Maka setelah truk itu baru berisi 1/3 dengan semen, dengan beberapa kantong semen, kamu larang dia untuk berangkat. Karena kamu penanggung jawab di situ. Kamu perintahkan sopirnya sama keneknya supaya mengisi truk itu dengan semen sampai penuh. Mereka keberatan. Nggak bisa, Pak, ini udah paling banyak ini. Nggak bisa, Bu, paling banyak. Isinya udah maksimum. Kamu bilang tidak, ikut perintah saya. Kemarin kan diisi penuh. Nggak usah banyak cerita, isi saja sampai penuh. Nah, kamu tamatan Politeknik.
tapi tak ngerti dengan perbedaan berat material. Semen itu beratnya 3 kali lipat, 2 kali lipat dari berat tanah. Ya. Kalau kamu isi sampai penuh, jangankan berjalan truk itu, selagi diam saja diisi dengan penuh, patah pernya. Nah, oleh karena itu kita harus paham dari sisi berat material ada pengaruhnya jika itu di dalam proses mendorong, mengangkat, dan mengangkut. Itu juga bentuk dan ukuran butir. Ada yang halus, ada yang kasar, daya lekat, kohesif. Apakah kita isi munjung dia atau kita isi rata. Nah, kekerasan dan daya dukung. Daya dukung ini biasanya untuk permukaan jalan. Itu yang saya katakan, kita harus survei dulu lokasi proyek itu. Kita lihat perkiraan kita dengan kondisi permukaan yang seperti ini mampu memikul kendaraan proyek yang harus lewat di atasnya apa enggak? Ada yang tonasenya 10 ton, ada yang 15 ton. Nah, itu harus kamu paham. Nah, sekarang saya pindah ke yang slide halaman 2 tentang perubahan volume. Nah, ini yang enggak kalah pentingnya. Ada 3 sifat perubahan volume yang berpengaruh dalam estimasi pekerjaan pemindahan tanah. Yaitu kondisi tanah asli 1, 2 tanah lepas, 3 tanah padat. Tanah asli itu yang mana? Tanah asli yaitu tanah sebelum dilakukan pengerjaan. Kamu nggak pernah lihat di situ ada pekerjaan penggalian, nggak pernah ada lihat pekerjaan pemadatan. Seperti contohnya ada lahan di samping rumah kamu. Dari kamu kecil dulu, kamu ingat udah begitu dia tanah itu, nggak pernah dulu digali. Ya, digembur-gemburkan, nggak pernah dipadat-padatkan. Nah, kondisi seperti itu bisa diasumsikan kondisi tanah asli. Kalau kamu ukur volumenya, panjang kali lebar kali dalamnya, kamu dapatkan sebuah angka, maka tidak cukup hanya kamu beri satuan meter kubik. Tapi satuan yang tepat untuk tanah itu adalah dengan mengikut sertakan kondisinya. Maka kalau angkanya kamu peroleh misalkan angka 5 jangan tulis 5 meter kubik, tapi tulislah 5 BCM. Artinya 5 ben kubik meter. 5 meter kubik dalam kondisi asli. Yang kedua kondisi tanah lepas. Tanah setelah dilakukan pengerjaan. Sudah terganggu dia butir-butirannya. Contohnya tanah yang digusur oleh sebuah bulldozer. Tanah yang berada di dalam bucket sebuah eskavator. Tanah yang berada di dalam dump truck, itu butirannya udah lepas. Kalau kamu ukur volumenya, maka jangan hanya nyatakan dengan meter kubik, tapi nyatakanlah dengan LCM, loose kubik meter. Yang ketiga kondisi tanah padat, yaitu tanah setelah dilakukan proses penimbunan yang dilanjutkan dengan pemadatan, terutama menggunakan alat berat. Kalau kamu ukur volumenya, jangan nyatakan hanya dengan meter kubik, tapi nyatakanlah dia dengan CCM. Nah, persoalannya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, banyak material segitu juga, tapi volumenya berubah. Dari tanah asli ke lepas itu dia akan mengembang. Dari asli ke padat dia akan menyusut. Ilustrasinya ada di gambar berikut ini. Gambar yang paling kiri, tumpukan material dalam kondisi asli. Dikatakan di situ setelah diukur volumenya, 1 kubik yard in natural condition. 1 kubik yard, 1 yard itu nggak sampai 1 meter, kira-kira 91 cm. Nah, 1 kubik yard jadi 91 kali 91 kali 91 cm, kira-kira segitu 1 kubik yard. Tanah asli ini mau dipindahkan ke atas dump truck menggunakan sebuah alat, kelihatannya di sini power shovel. Nah, dari tanah asli tadi sebetulnya di dalam bucket power shovel dia sudah berubah menjadi kondisi lepas. Dituangkan ke dalam dump truck dia kondisi lepas. Setelah selesai pengerjaan ini ternyata diukur
di dalam dam truknya, volumenya menjadi 1,25 kubik yard. Tadi cuma 1 kubik yard, sekarang mengembang menjadi 1,25. Dam truk mengangkut ke lokasi penimbunan, kemudian ada sebuah alat pemadat pekerja di situ. Setelah selesai dipadatkan, diukur lagi, ternyata volumenya menyusut menjadi 0,9 kubik yard. Nggak ada tanahnya yang bertambah, nggak ada tanahnya yang berkurang secara fisik, tapi secara volume berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah ukuran volume karena perubahan rongga antar butirnya. Sewaktu dia mengembang, rongganya bertambah besar. Sewaktu dia menyusut, rongganya semakin mengecil, rongga porinya. Nah, hubungan antara dua kondisi tanah bisa dilihat di rumus berikut ini. Hubungan antara kondisi tanah asli ke lepas disebut dengan swell. Ada dua besaran yang bisa kita hitung. Ada swell, itu B kurang L bagi L kali 100%. Ada swell faktor. Rumusnya 1 dibagi 1 plus SW. Ada hubungan tanah asli dengan tanah padat disebut dengan shrinkage atau penyusutan. Shrinkage rumusnya C kurang B bagi C kali 100%. Shrinkage faktor 1 dikurang shrinkage. Di mana BLC itu adalah berat volume masing-masing kondisi tanah. Jadi untuk mengetahui BL dan C ini kita perlu menyiapkan dua alat. Satu timbangan, satu sebuah wadah yang bisa diketahui volumenya. Nah, jika kita isikan ke dalam wadah itu tanah dalam kondisi asli, ya, kita hitung beratnya, kita bagi dengan volumenya, dapatlah B. Jika kita masukkan volume dalam kondisi lepas, kita bisa mengetahui L-nya. Jika yang kita isikan itu tanah dalam kondisi padat, kita bisa mengetahui C-nya. Nah, begitulah cara memprediksi berapa pengembangan sebuah jenis tanah atau berapa penyusutan sebuah jenis tanah. Jadi kita perlu siapkan sebuah timbangan dan sebuah wadah. Nah, rasanya pekerjaan itu akan menyulitkan, apalagi kalau seandainya kamu lagi ujian gitu. Nanti kamu lagi ujian bawa timbangan, bawa wadah, repot. Oleh karena itu Pak Rukman Hadi sudah membantu ya para orang-orang yang bergerak dalam bidang pekerjaan tanah ini mengelompokkan 10 jenis material mulai dari pasir, tanah liat berpasir, sampai terakhir batuan hasil peledakan. Kemudian Pak Romanadi sudah melakukan penelitian, dia sudah mencoba berbagai jenis material ini untuk mengetahui bagaimana jika sebuah material dari satu kondisi berubah volumenya ke kondisi yang lain. Jadi kita lihat kelompok yang pertama jenis materialnya pasir. Ada 3 kemungkinan kondisi awal dari pasir, A, B, C. A adalah asli, B adalah lepas, C adalah padat. Kita ambil baris yang pertama, misalkan pasir kondisi asli. Kalau kita mau konversi menjadi asli juga, ada angka 1 di situ. Kita lihat judul tabelnya, angka-angka itu berisikan faktor konversi volume tanah sebagai faktor pengalih. Jadi kalau asli ke asli ya kalikan 1, artinya nggak berubah. Tapi kalau asli ke lepas, pasir dalam kondisi asli mau digemburkan, ditaksir volumenya akan mengembang menjadi berapa, faktor pengalihnya 1,11. Jadi ada faktor swellnya 11%. Kalau pasir itu dipadatkan, dia akan mengecil menjadi 0,95. Nah, begitulah tabel ini diciptakan oleh Pak Rukman Hadi. Mau kondisi awalnya asli A, gunakan yang baris pertama. Kondisi awalnya lepas, gunakan baris yang kedua. Kondisi awalnya padat, gunakan yang ketiga. Paham? Halo, MLKG 4A. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham, ya berarti ada 2 cara untuk mengetahui
berapa pengembangan atau penyusutan dari material ini. Tadi menggunakan rumus satu, ya. Yang kedua menggunakan tabel. Nah, di halaman berikut ini dicontohkan. Contoh yang pertama menggunakan rumus. Tapi sudah diketahui angkanya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap satu tanah liat, diperoleh nilai kerapatannya atau berat volumenya dalam kondisi asli, lepas dan padat, sebesar 1.620, 1.350, dan 1.800. Pertanyaannya ada dua. Hitung nilai swell dan swell faktor. Dapatnya 20% dan 0,833. Hitung nilai shrinkage dan shrinkage faktor. Dapatnya 10% dan 0,9. Pertanyaan nomor 2. Ini menggunakan tabel. Suatu tanah campur kerikil memiliki volume 100 BCM. Pertanyaannya, dengan menggunakan tabel konversi volume, hitung volume tanah kondisi lepas, itu dapatnya 118. Hitung volume tanah dalam kondisi padat, dapatnya 108. Saya beri kamu waktu 5 menit untuk mengikuti langkah-langkah di contoh ini. Kalau angkanya sesuai, katakan sesuai. Kalau seandainya tidak, kita diskusikan. Silakan.